organisasi. Jadi struktur organisasi itu adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi untuk bisa dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. Ada 3 definisi struktur organisasi. Yang pertama ada bagan organisasi, yakni bagan organisasi ini menggambarkan struktur organisasi secara visual dan menunjukkan hierarki dan juga hubungan antar posisi. Yang kedua ada tugas dan tanggung jawab, yakni setiap posisi memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik dan menentukan batasan dalam masing-masing posisi. Yang ketiga ada lini otoritas, yakni lini otoritas ini menunjukkan jalur komunikasi dan hierarki dalam organisasi. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat struktur organisasi. Jadi struktur organisasi yang efektif itu bisa membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan lebih efisien dan mendorong kolaborasi dan koordinasi antar anggota tim. Nah, ada empat tujuan dan manfaat, yakni yang pertama ada efisiensi, yaitu meningkatkan efektivitas organisasi dengan menentukan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Yang kedua yaitu koordinasi, yakni memfasilitasi koordinasi dan komunikasi antar bagian organisasi. Yang ketiga ada akuntabilitas, yakni meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab masing-masing individu terhadap kinerja organisasi. Yang keempat ada kontinuitas, yakni memastikan kontinuitas operasional organisasi dalam jangka panjang. Selanjutnya ada komponen-komponen struktur organisasi. Jadi komponen struktur organisasi ini meliputi beberapa elemen penting yang saling terkait dalam berperan menentukan bentuk dan fungsi organisasi, yakni ada bagan organisasi, jabatan, wewenang, dan tanggung jawab. Selanjutnya jenis-jenis struktur organisasi yang umum. Pertama ada fungsional, yakni itu berbasis spesialisasi fungsi, misalnya ada marketing, produksi, dan keuangan. Yang kedua ada divisional, yakni berbasis produk, wilayah, dan pelanggan. Ketiga ada matriks, yakni itu menggabungkan spesialisasi fungsi dan divisional. Terakhir keempat itu tim, yakni berfokus pada tim-tim yang bekerja secara lintas fungsional. Baik, materi selanjutnya saya akan jelaskan tentang pembagian wewenang dalam organisasi. Pembagian wewenang dalam organisasi adalah proses pengaturan tugas, tanggung jawab, dan wewenang di antara berbagai individu ataupun unit tertentu dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif. Nah, pembagian tugas dan wewenang ini terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama delegasi wewenang. Nah, delegasi wewenang ini adalah proses pengalihan tanggung jawab dan wewenang dari atasan ke bawahan untuk melaksanakan tugas tertentu. Nah, meskipun wewenang diberikan tanggung jawab akhir, tetapi tetap berada pada atasan. Nah, selanjutnya komponen utama dalam delegasi ini yaitu yang pertama penugasan tugas, selanjutnya yang kedua yaitu pemberian wewenang, dan yang ketiga adalah pertanggungjawaban. Nah, jenis yang kedua yaitu desentralisasi. Desentralisasi adalah proses distribusi wewenang pengambilan keputusan ke berbagai tingkatan dalam organisasi. Dalam sistem ini, keputusan tidak hanya diambil oleh manajemen pusat, tetapi juga oleh unit-unit tertentu atau cabang-cabang yang lebih dekat dengan operasional. Nah, yang ketiga itu ada sentralisasi. Sentralisasi adalah kebalikan dari desentralisasi, di mana wewenang pengambilan keputusan terkonsentrasi pada suatu titik pusat atau tingkat manajemen tertinggi. Unit-unit bawahan hanya melaksanakan keputusan tanpa kewenangan besar untuk membuat keputusan yang strategis. Baik, materi selanjutnya itu prinsip-prinsip pendelegasian wewenang. Prinsip-prinsip pendelegasian wewenang adalah pedoman yang memastikan bahwa proses pendelegasian berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan. Nah, prinsip itu terbagi dari beberapa. Yang pertama itu kejelasan tugas. Tugas yang didelegasikan harus dijelaskan secara rinci termasuk tujuan, langkah, dan hasil yang diharapkan agar penerima wewenang memahami apa yang harus dilakukannya. Nah, selanjutnya yang kedua itu wewenang yang cukup. Penerima wewenang harus diberikan otoritas yang cukup untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Tanpa wewenang yang memadai,
tugas akan sulit dilakukan dengan efektif. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah akuntabilitas. Penerima wewenang tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya, dan pemberi wewenang harus memastikan adanya mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi hasil kerja. Baik, yang terakhir yang keempat adalah kepercayaan pendelegasian. Membutuhkan kepercayaan antara pemberi dan penerima wewenang. Pemberi wewenang harus percaya bahwa sang penerima mampu menjalankan tugas dengan baik, dan penerima harus menjaga kepercayaan tersebut dengan kerja yang optimis. Baik, yang berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi wewenang. Faktor-faktor yang mempengaruhi wewenang mencakup berbagai aspek yang menentukan sejauh mana wewenang dapat didelegasikan atau diterapkan secara efektif. Nah, yang pertama ada tingkat risiko. Semakin tinggi risiko suatu keputusan ataupun tugas, maka semakin besar kemungkinan wewenang dipertaruhkan oleh atasan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan. Yang kedua, kultur organisasi. Organisasi dengan budaya hierarkis cenderung membatasi pendelegasian wewenang, sementara organisasi dengan budaya yang fleksibel atau kolaboratif lebih terbuka untuk mendelegasikan wewenang. Nah, faktor berikutnya, keahlian dan pengalaman. Wewenang lebih mudah diberikan kepada individu yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan kemampuan dalam menangani tugas atau tanggung jawab tertentu. Nah, faktor yang keempat ataupun yang terakhir adalah teknologi. Penggunaan teknologi seperti sistem informasi atau alat komunikasi modern dapat mempermudah pengawasan dan koordinasi, sehingga meningkatkan kepercayaan untuk mendelegasikan wewenang. Selanjutnya, tantangan dalam penerapan struktur organisasi. Tantangan ini dapat menghambat efektivitas kerja. Nah, hal yang biasanya menjadi tantangan itu yang pertama, kurangnya kejelasan. Struktur dan pembagian wewenang yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan mengenai tugas, tanggung jawab, dan batas kewenangan, sehingga dapat memicu konflik atau tugas yang tidak terselesaikan. Nah, yang kedua, yaitu kurangnya komunikasi. Komunikasi yang buruk antara tingkat manajemen dan karyawan dapat menyebabkan kesalahpahaman, pengambilan keputusan yang tidak efektif, dan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Tantangan berikutnya, kurangnya kepercayaan. Jika pemberi wewenang tidak percaya kepada penerima, maka pendelegasian menjadi terbatas, yang dapat menghambat efisiensi dan mengurangi motivasi serta kinerja karyawan. Nah, jadi dari materi struktur organisasi dan wewenang ini dapat diambil kesimpulan bahwa struktur organisasi dan wewenang adalah kerangka penting yang menentukan alur kerja, pembagian tanggung jawab, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Keberhasilan penerapan bergantung pada kejelasan tugas, komunikasi yang efektif, pemberian wewenang yang memadai, serta adanya kepercayaan antara pihak-pihak yang terkait. Tantangan seperti ketidakjelasan, komunikasi buruk, dan kurangnya kepercayaan harus diatasi untuk memastikan organisasi berjalan efisien dan untuk mencapai tujuannya.